Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Hidayat dengan NIM 2520409016. Di sini saya akan mempresentasikan studi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Marhumah dengan tema Asbabul Wurud karya Profesor Dr. Kiai Haji Mustaqim. Hai teman-teman, hadis atau as-sunnah kita kulik itu sangat penting dalam ajaran agama Islam, sangat signifikan, entah itu secara struktural maupun fungsional. Secara struktural, hadis itu menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Itu pentingnya hadis, entah itu bisa membahas tentang hukum, akidah maupun yang lainnya. Secara fungsional, hadis adalah rincian sebagai penjelas ayat-ayat Quran yang itu bersifat umum, mujamal, global maupun bersifat mutlak. Fakhruddin Ar-Razi juga menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penjelas utama Al-Quran, terutama yang paling sulit dipahami oleh kita, entah itu secara perbuatan, lisan, dan bagaimana keseharian Nabi. Jelas hadis itu adalah perbuatan atau tindakan Nabi, yang dimana itu nanti para sahabat dan para tabiin yang akan memenuhi semua kriteria tersebut. Nabi sebagai penjelas itu sangat logis, karena Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, penyambung lidah, entah itu Al-Quran maupun hadis. Nabi bukan seperti Pak Bos yang hanya mengantarkan tanpa menjelaskan, tapi Nabi itu sangat teliti. Beliau bisa menerangkan, bisa menjelaskan, bahkan bisa melakukan apa yang beliau katakan. Hadis itu tidak bisa kita pahami secara natural, tapi harus kita pelajari hal-hal yang dimana kita bisa memahami suatu hadis. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sedangkan hadis juga mempunyai, yaitu asbabul wurud, sebab-sebab turunnya atau adanya hadis tersebut. Kalau kita hanya menjelaskan secara teks, itu tidak masuk di akal. Banyak contoh orang-orang yang hanya menjelaskan secara teks tanpa memahami apa sih isi di dalam Al-Quran tersebut atau hadis tersebut. Kalau kita cuma memahami secara tekstual, itu akan salah kaprah. Makanya ada asbabul wurud, itu yang harus kita pelajari. Sebab-sebabnya apa, kenapa kok hadis ini turun, kenapa kok hadis ini ada, dan lain sebagainya. Tapi ulama sepakat bahwasanya tidak semua hadis itu asbabul wurud. Maka dari itu kita pinter-pinterlah nyari guru, atau kita belajar nyari guru juga itu yang benar. Nah, belajar tentang hadis, asbabul wurud dan sebagainya. Begitu. Asbabul wurud. Asbabul wurud bahasa adalah tali atau penghubung. Bagaimana asbabul wurud itu sangat penting dalam apa? Dalam sebuah proses untuk kita memahami hadis, entah itu secara tekstual maupun secara umum. Oleh karena itu, asbabul wurud
menurut epistemologis atau yang dikatakan secara umum lah gambarannya, bahwasanya kita harus memahami dasar-dasar itu. Prof. Mustaqim juga menegaskan bahwasanya semua itu tidak mutlak kita baca terus kita paham, tapi semuanya harus kita pelajari dulu dari dasar sampai ke tingkatan level yang dimana kita berhak untuk menjelaskan kepada khayatnya orang banyak. Di dalam Asbabul Wurud banyak pertanyaan mendasar. Mengapa sih Nabi Muhammad SAW memberi sabdanya atau memberikan perbuatannya? Nah, di sini kita rangkum menurut Profesor Dr. Kiai Prof. Mustaqim itu ada 4. Yang pertama al-muqattabi, yang kedua al-muqattibi, yang ketiga yaitu ada al-zamani, yang keempat itu al-makani. Yang pertama yaitu al-butu al-muqattibi, yaitu secara pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam hadisnya beliau pernah bekam karena apa? Bekam pas ihram karena apa? Karena pada saat itu Nabi sakit kepala, maka dari itu beliau bekam. Yang membekam yaitu sahabat Ali At-Thalibi, seperti itu. Ada juga bahwasanya dari hadis Imam Bukhari serta Imam Muslim menjelaskan bahwasanya beliau sujud sahwi. Karena apa? Karena beliau lupa tasyahud awal, makanya beliau melakukan sujud sahwi. Begitu. Yang kedua yaitu al-budu al-muqattabi, yaitu lawan bicara. Pada suatu ketika Nabi didatangi oleh seorang yang ingin bertanya. Dia bertanya bahwasanya, wahai Nabi, apa amalan yang baik untuk saya? Beliau tidak langsung menjelaskan, tapi beliau juga harus melihat kriteria tersebut. Dia juga tahu latar belakang dan lain sebagainya. Makanya ketika orang tersebut bertanya apa amalan yang paling baik, maka beliau menjelaskan sebaik-baik amal ada beliau atau orang yang sholat tepat waktu. Karena beliau itu, karena orang yang sedang sowan ke Nabi itu jarang sholat, maka Nabi memberikan fatwa tersebut. Yang kedua pernah terjadi yaitu orang yang dia tidak suka berbakti kepada orang tua. Dia sowan kepada Nabi, wahai Nabi, apa amalan yang baik untuk saya? Apa sebaik-baik amalan itu? Nabi menjelaskan, tapi Nabi tidak memberikan fatwa yang sebaik-baik amalan yaitu sholat tepat waktu. Tapi tidak, beliau menjelaskan bahwasanya sebaik-baik amalan adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Begitu. Jadi kedua kisah ini memiliki latar belakang tersendiri. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW bijak dalam memberikan sabdanya. Beda halnya ketika kita tidak memahami apa sih sebab terjadinya kedua hadis tersebut, maka bahwasanya udah masuk azan, ayo kita sholat karena udah waktu ini. Ayo kita berbakti sama orang tua aja, sholat nggak usah. Itu salah. Karena Nabi berpesan kepada dua orang tersebut memiliki latar belakang tersendiri. Jangan kita mensetarakan keluhan orang-orang tersebut. Itulah bijaknya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu al-budu
azamani, yaitu waktu dan tempat. Ketika itu Nabi melarang ziarah kubur pada orang-orang Mekah. Karena apa? Karena pada waktu dulu, pada zaman yang dimana masih banyak perang, masih sedikit orang muslim dan orang kafir di mana-mana, ketika orang yang berziarah kubur itu tidak mengingat mati, tapi mengingat cuma hanya untuk kemusyrikan, minta-minta, menyembah dan sebagainya. Makanya Nabi menghapus hadis tersebut, bukan menas, tapi Nabi memberi fatwa hadis tersebut. Emang dulu tidak boleh ziarah kubur. Era sekarang juga, dimana era sekarang itu kita paham harusnya bagaimana tata cara ziarah kubur dan lain sebagainya. Nah, seketika itu sudah berlalu, orang-orang Mekah itu malah tidak ingat mati, lalai dengan itu. Maka Nabi Muhammad SAW memberi fatwa bahwasanya nggak apa-apa ziarah kubur. Yang sabda yang tidak boleh atau dilarang itu dihapus sama Nabi. Karena pada waktu itu Mekah sudah kebanyakan orang muslim, sudah banyak yang mengikuti ajaran Nabi dan sebagainya. Dan hadis itu kemudian difatwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh ziarah kubur karena itu bisa mengingat kematian. Itu bisa kita jadikan pembelajaran pada era saat ini. Bagaimana ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Semuanya mempunyai pegangan masing-masing. Yang tidak punya ya ada, yang punya yang ada. Nah, Nabi juga memberikan fatwa kedua hadis tersebut. Yang keempat yaitu al-butu al-makani, yaitu tempat atau geografis. Yang dimana dulu Nabi memberitakan bahwasanya ayo pada hijrah, karena pada masa itu Islam sangat sulit, entah itu dari tempat dan lain sebagainya. Beliau menyuruh hijrah kaum muslimin karena pada saat itu Mekah sangat rawan, dimana di hijrah ke Madinah yaitu dikasih tempat, dikasih perlindungan, dikasih makan dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad memberi fatwa untuk hijrah. Setelah Mekah menjadi tempat yang negara Islam, fatwa itu sama Nabi dihapuskan. Karena apa? Karena ya tidak ada urgensi untuk hijrah ke tempat lain. Maka dari itu, ketika ada pemuda yang bilang, apakah hari ini hijrah? Tidak, sekarang tidak hijrah. Ya karena apa? Ya karena Mekah menjadi kota aman, kota Islam, jadi tidak ada hijrah. Begitu latar belakangnya. Yang ketiga itu peristiwa yang dialami oleh sahabat, yang dimana pada itu sahabat pernah bernazar. Ketika nazarnya itu dia ketika berhasil, dia akan sholat di Masjid Baitul Maqdis. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bersabda bahasanya sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat lebih baik daripada Baitul Maqdis. Nah, begitu juga dengan sahabat yang lain. Ketika dia sembuh dari penyakitnya, dia bernazar ingin sholat di Baitul Maqdis. Terus istri Nabi mengatakan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi 100.000 kali lebih baik daripada masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Yang keempat yaitu cara mengetahui asbabul wurud.
Yang pertama yaitu melalui teks nabi, karena melalui kitab-kitab dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu melalui sahabat yang soheh. Oke, sekarang kita memasuki macam-macam hadis. Yang pertama itu karena turunnya Al-Quran. Pada saat itu turunlah surat An-Na'am ayat 82 yang di situ menjelaskan bahwa jangan mencampur adukan iman dan kezaliman. Nah, pengertian itu oleh sahabat hanya diartikan sebagai penganiayaan, kebodohan dan sebagainya. Bahwa padahal itu salah. Terus Nabi Muhammad SAW meluruskan bahwasanya kezaliman yang dimaksud dalam surat An-Na'am itu adalah syirik. Syirik yaitu mendudukan Tuhan dan lain sebagainya. Yang kedua itu karena hadis. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya para malaikat itu mengikuti lisan kita. Perbuatan mengikuti lisan kita. Loh, para sahabat bingung, ini gimana maksudnya? Nah, ketika itu ada orang yang meninggal. Maka dari itu, mayat pertama Nabi mengatakan, wah orang ini baik. Ketika itu sahabat bingung. Terus datang lagi mayat kedua, wah orang ini tidak baik. Nah, itulah yang dimaksud bahwasanya amal orang ini ya tergantung lisan kita. Maksudnya ya ini kesaksian kita, maksudnya oh ini baik, oh ini tidak baik. Itulah catatan para malaikat tersebut. Ya, selanjutnya itu menjelaskan fungsi-fungsi asbabul wurud. Yang pertama yaitu menetapkan nasih mansuh atau penghapusan suatu hadis. Yang kedua yaitu menetapkan ilah atau hukum-hukum penetapan hadis. Yang ketiga yaitu mengetahui hadis-hadis yang susah dipahami. Oke, kita masih kesimpulan asbabul wurud sangat penting kita pahami, entah itu secara mendalam maupun secara global. Karena apa? Karena asbabul wurud itu tidak lepas dari kita bagaimana untuk menghadapi, untuk mencairkan suatu pertanyaan-pertanyaan hadis yang dimana kita tidak hanya paham secara teks tapi keseluruhan. Prof Mustaqim juga menjelaskan bahwasanya kita harus paham mengenai historis atau bagaimana hadis menetapkan suatu sabda dan pembicaraan atau tindak laku yang begitu banyak harus kita pahami, tidak secara tekstual tapi secara keseluruhan begitu. Akhirnya penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi semoga bermanfaat untuk saya sendiri, khususnya lebihnya untuk kalian. Saya atas nama Rizky Haji Hidayat dengan tema Asbabul Wurud karya Profesor Dr. Kiai Haji Mustaqim mengakhiri presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.